Hamas menyatakan kesiapannya untuk menarik diri sepenuhnya dari pemerintahan di jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga siap terlibat secara positif dan konstruktif dalam fase kedua rencana untuk mengakhiri perang di wilayah Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan anggota Biro Politik Hamas Bassem Naim pada Jumat 9 Januari 2026. Naim menyebut kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025 sebenarnya telah menjadi rencana internasional setelah diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Hamas, hambatan tersebut berasal dari langkah Israel yang dinilai tidak konsisten dengan komitmen awal. Dalam pernyataannya, Naim menuding Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah mengingkari kesepakatan dan secara sengaja meningkatkan eskalasi keamanan. Hamas menyebut tujuan Israel adalah untuk membuka jalan kembali ke perang sekaligus menyelamatkan masa depan politik Netanyahu yang terancam di dalam negeri. Hamas juga menyoroti serangan-serangan Israel yang terus berlangsung setelah pengumuman gencatan senjata. Serangan itu disebut telah menyebabkan ratusan korban jiwa. Naim menegaskan eskalasi semacam itu tidak mungkin terjadi tanpa perlindungan atau lampu hijau dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Hamas mengklaim telah memenuhi seluruh kewajiban dalam kesepakatan gencatan senjata. Menurut Naim, komitmen tersebut telah diakui oleh para mediator termasuk Amerika Serikat sendiri. Hamas juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan Badan Palestina yang sepenuhnya berwenang untuk mengelola Gaza pasca perang. Menurut Naim, langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan stabilitas jangka panjang. Namun Hamas memperingatkan situasi tidak akan bertahan jika eskalasi militer Israel terus berlanjut, sementara kondisi kemanusiaan di Gaza tetap dalam keadaan katastrofik. Naim mengatakan lingkaran api bisa meluas ke wilayah yang lebih besar, termasuk yang justru dianggap menjadi keinginan Netanyahu. Data otoritas kesehatan setempat menunjukkan sejak gencatan senjata berlaku, jumlah korban tewas di Gaza bertambah menjadi 439 orang dengan 1.223 orang lainnya terluka. Tim penyelamat juga telah menemukan 688 jenazah selama periode tersebut. Secara keseluruhan, sejak operasi militer Israel dimulai Oktober 2023, lebih dari 71.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 171.000 lainnya terluka. Sementara itu, di tengah upaya fase kedua gencatan senjata, militer Israel masih terus menyerang wilayah Gaza. Terbaru, Israel melancarkan serangan udara ke Gaza pada Kamis 8 Januari 2026 yang menewaskan sedikitnya 14 warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim serangan itu turut menewaskan 2 anggota senior Hamas. Menurut Israel, serangan itu dilakukan menyusul peluncuran roket yang menyasar tempat pasukan Israel beroperasi di Gaza. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan korban tewas termasuk 5 anak-anak, sementara 17 warga lainnya terluka akibat serangan tersebut. Serangan Israel juga terjadi di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Tengah yang menghantam sebuah gedung apartemen sehingga menyebabkan kerusakan besar dan melukai beberapa orang. Sementara di Gaza Selatan, serangan udara Israel turut merusak tenda-tenda pengungsi dan menyebabkan 2 warga Palestina tewas.